Kabar kurang mengenakan datang dari pedangdut sekaligus komedian Ayu Ting Ting. Ia, pelantun lagu Sambalado itu, lagi-lagi harus berhadapan dengan haters yang diduga telah mengejek serta menjelekkan keluarganya di media sosial. Atas kejadian tersebut, Ayu pun merasa tidak terima ketika sang haters menyinggung soal anak dan kedua orang tuanya. Belum lama ini, ibu satu anak itu memposting foto bersama kuasa hukumnya, yakni Shandy Arifin. Usut punya usut, Ayu Ting Ting kini tengah membicarakan langkah hukum yang akan diterima untuk orang-orang yang telah menghina Bilqis dan ayah Ozak. Adapun alasan Ayu melakukan ini lantaran ia ingin memberikan efek jera bagi para haters dengan melanjutkan proses hukum ke pengadilan. Lantas, seperti apa penjelasan Shandy Arifin selaku kuasa hukum Ayu Ting Ting terkait langkah hukum yang akan ditempuh oleh kliennya itu? Yang pasti masih kita pelajarin, kita masih ngumpulin bukti, kita masih melihat lebih detail dan lebih jelas lagi akun-akun yang oknum kemarin memposting, menjelek-jelekan nama klien kami, dan juga kemungkinan besar juga kita masih menunggu pihak keluarga kembali karena lagi sedang ibadah haji. Nanti kalau misalnya memang sudah fix pasti dan data yang semua kemarin kita kumpulin sudah lengkap, nah nanti tinggal menunggu keputusan dari Kayu dan keluarga. Tapi yang pasti kita sebagai kuasa hukumnya Kayu sendiri dalam waktu sudah hampir 3 minggu ini kita mengumpulkan data, bukti, dan juga beberapa capturean dan juga ingin mengetahui keberadaan oknum yang bermain medsos ini posisinya apakah ada di Indonesia, di luar negeri, ataupun di Jakarta, ataupun di luar kota. Bila mana kita memberikan somasi itu kan kita juga harus tahu posisi dan keadaan tempat tinggal di mana. Kadang-kadang kan banyak yang akunnya juga kosong, pas dilihat nggak ada data, nggak ada alamatnya. Makanya kita lagi dalam lagi dan mencari konstruksi hukumnya biar jelas apakah orang ini, oknum ini ada di Jakarta atau di luar kota atau di luar negeri. Jangan sampai kita ngirim somasi pun juga nggak jelas kemana gitu. Tapi yang pasti Kayu udah menyampaikan kepada kami bahwa kita harus memberikan pelajaran gitu loh. Jangan sampai ini terjadi terus-menerus karena kan dulu juga udah pernah tapi akhirnya kalau nggak salah pernah akhirnya damai. Tapi yang ini beliau udah bilang kita sambil menunggu ayah dan ibu pulang dari ibadah haji, kita pastikan kalau udah pasti fix kita jalan. Banyak banget. Lebih 10? Lebih lah, mungkin juga ada beberapa juga yang lebih banyak, lebih daripada 20-30an, banyak sih, banyak banget. Ya macam-macam. Yang pertama yang pasti anak, yang kedua hubungan keluarga, itu sih. Makanya kemarin waktu saya ketemu Kayu itu kita lebih mempertegas lagi, ingin sekali-sekali memberikan pelajaran agar supaya oknum-oknum yang menjelekkan nama klien kami, Ayu Ting Ting, jangan melakukan lagi. Jadi ingin memberi efek jera kepada pelaku-pelaku yang ada di media sosial itu. Jadi ingin membuktikan bahwa apa yang sudah diposting itu yang melanggar hukum, jadi ingin sampai benar-benar ke meja hijau, sampai di sidang gitu. Ya seperti gue bilang, yang pasti tidak jauh dari permasalahan ya jelek-jelekan keluarga ataupun juga anaknya, dan juga ya banyak gue bilang tadi. Makanya kita lagi memilah-milah nih mana yang kira-kira unsur undang-undang ITE-nya, terus dari bahasa Indonesianya juga masuk, terus dari pidananya ada. Jadi nanti kita pilih-pilih, jangan sampai kita laporin yang ini tapi unsurnya tipis-tipis gitu loh. Jadi kita lagi membentuk konstruksi hukumnya biar semuanya unsurnya masuk gitu undang-undang ITE-nya. Selain menangani kasus yang dialami oleh Ayu Ting Ting, Shandy Arifin yang juga merupakan kuasa hukum untuk Fuji, kemarin kembali menyambangi Polres Metro Jakarta Barat guna mendampingi sang klien untuk dimintai keterangan lanjutan. Setelahnya, Fuji yang didampingi oleh Shandy Arifin pun turut menjelaskan alasan dirinya menolak untuk dimediasi dengan sang mantan manajer, yakni Batara, yang diduga telah menggelapkan uang miliaran rupiah hasil dari kerja kerasnya. Adapun alasan itu dibuat lantaran adik ipar dari almarhumah Vanessa Angel itu mengaku jengah dengan sikap acuh Batara yang sangat tidak menghargainya.
Lantas, seperti apa perkembangan kasus laporan Fuji terhadap mantan manajernya tersebut? Sebelum aku lapor, aku udah nunggu itikat baiknya selama hampir 1 tahun berbulan-bulan nggak ada itikat baik. Jadi pas aku lapor tidak ada itikat baik juga, sampai akhirnya sudah tahap ke penyidikan dia baru minta mediasi. Jadi menurut aku maaf ya udah telat, itikat baiknya udah telat. Udah cukup sakit hati banget. Emang Ditipu. kerugian kan udah pernah disampaikan, yang pasti sangat banyak. Tapi karena tadi sudah disampaikan juga di berita acara pemeriksaan tambahan, nilainya kami rasa tidak akan kami sampaikan. Tapi yang pasti ya cukup besar ya. Besar banget sih kalau Besar dia banget. bilang. Besar banget. Besar banget. Sampai miliaran. Iya, kurang lebih lah. Ya sebatas keterangan aja, kontrak kerjasama, dengan siapa kerjasamanya. Terus juga kemudian beberapa pertanyaan, udah dibayarnya kapan, terus uangnya sudah diterima sama Kak Fuji atau belum. Jadi baru sampai sebatas itu aja. Tapi intinya tadi lebih dipertegas lagi untuk disampaikan bahwa klien kami ingin lanjut kasusnya untuk diproses ke jalur hukum sampai selesai. Itu mah pekerjaan yang pernah aku kerjakan yang ketahuan saat itu pun enggak. Aku akhirnya menemukan banyak bukti-bukti baru, ternyata kontrak-kontrak baru yang bahkan aku nggak tahu ada kontrak itu juga. Jadi kayak banyak juga yang masuk ke aku tuh kosong gitu, nol rupiah. Harusnya sih ke aku, peraturannya ke aku, cuman kenapa ini semua bisa terjadi karena masuk ke rekening dia dan ternyata memiliki rekening lain yang aku pun nggak tahu gitu. Ngakunya punya rekening berapa, tapi ternyata punya rekeningnya banyak, punya rekening rahasia lainnya. Jadi cukup merasa dibohongi terus-menerus ya. Pas aku lihat rekening yang ini, terus tiba-tiba ternyata punya rekening lagi di bank lain lagi. Jadi aku agak itu kena mental ya, agak shock ya, merasa ditipu, dibohongi, dihianati. Dan ternyata di situ pas aku lihat mutasinya kayak wow, Luar biasa banyak. karena saking traumanya aku jadi nggak mau terlalu ambil pusing. Aku belajar ngiklasin ya saat itu, belum lapor tuh. Karena saking traumanya tuh aku sampai nggak mau ngadepin masalah ini karena aku sakit hati banget. Nama aku jadi jelek mas di brand-brand. Aku bahkan mungkin ada beberapa brand itu nge-blacklist aku karena dikiranya aku tidak ngupload. Padahal yang aku tahu adalah brandnya tidak bayar. Tapi yang brandnya itu tahu aku ini sudah dibayar tapi aku tidak upload. Padahal ada miskomunikasi antara, bukan miskomunikasi sih, dua-duanya sama-sama dibohongi. Nama aku jadi jelek, aku upload dibilang lama. Padahal yang jadwal-jadwal posting brand endorsement itu kan harusnya tanggung jawab manajer aku ya. Tapi dia tidak menjalankan pekerjaan dia itu dengan baik, tidak amanah lah. Brand masuk aja aku nggak tahu. Jadi aku kayak kerja tapi nggak ada hasilnya. Kerja nggak ada hasilnya. Aku jadi trauma sama orang tuh susah banget percaya ya. Mau soal uang, soal semuanya, karena bukan sekedar uang aja kak. Aku sama dia tuh deket banget. Kita kemana-mana bareng, kadang main bareng, curhat, saling cerita. Jadi tuh karena kasus itu, aku ke manajer aku yang sekarang kadang jadi suka was-was sama ada orang, sama teman baru gitu aku was-was, kayak susah lah percaya sama orang gitu, semakin susah banget deh gitu, sakit hati banget. Kita juga menyampaikan bahwa per hari ini pun klien kami tidak mau bermediasi. Beliau tadi menyampaikan untuk kasusnya lanjut sampai ke proses hukum, sampai proses sidang.